taysir 'alal mu'sirin, dan memudahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Wa iqradil mustaqridin, dan memberi hutang kepada orang yang membutuhkan. Termasuk min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulatafah sama orang miskin yang khair, yang baik. Jangan pilih-pilih. Ya kalau enggak kaya enggak mau teman. Ada ma yusluh. Kalau ndak anaknya orang alim kita enggak mau berteman. Belum tentu anaknya orang alim kayak abahnya. Bahkan disebutkan kelak di hari kiamat keluarganya Allah itu mereka al-masakin wad du'afa. Ya. Ra'aitu lailata usriya bi. Aku melihat ketika malam Isra wal Mi'raj dan aku melihat kepada sorga. Fara'aitu min aktsari ahliha ad-du'afa. Aku lihat kata Rasul penduduk sorga paling banyak orang miskin. Bukan orang kaya. Meskipun yang dihormati di dunia orang kaya, tapi orang du'afa ini termasuk keluarganya Allah. Mereka kelak yang mendapatkan porsi untuk masuk ke dalam surga lebih awal daripada orang kaya. Orang kaya itu belum hisapnya berapa, ya, belum hitung-hitungannya berapa. Bahkan disebutkan ada, mana kitabnya? Ada orang, ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah, meskipun hadis ini ada yang mengatakan dhaif, tapi untuk litarghib wa tarhib sebagai ancaman dan anjuran boleh kita pakai. Ketika ditanya, wahai Sayyidatuna Aisyah, apa yang dikatakan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf? Kata Rasul, aku melihat Abdurrahman bin Auf yadkhulunal jannata habwan. Masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena banyaknya harta yang dimiliki, kemudian beratnya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang loman, donaturnya Nabi. Nabi butuh apa? Abdurrahman bin Auf. Makanya pernah sekali waktu Rasulullah SAW beliau disiapkan oleh Sayyidatuna Aisyah kasur. Nabi itu pernah bangun tidur, ternyata pelepah korma itu sampai membekas di punggung beliau. Nah, maka dibuatkan kasur. Dikasih sama Sayyidatuna Aisyah kutun, kapas biar agak empuk. Setelah itu Nabi datang, waktu giliran Sayyidatuna Aisyah, Nabi tertidur. Tidur di kasur yang empuk itu. Setelah bangun, Nabi tanya, siapa yang ngerubah kasur saya? Kata Sayyidatuna Aisyah, ana ya Rasulullah. Saya lihat engkau ketika bangun tidur, membekas di punggung engkau, sedangkan engkau ini rajanya para raja. Gak pantas. Masa Rasul, afdhalul makhluk, tidur di atas pelepah kurma sampai membekas. Makanya saya ganti, saya kasih dengan kapas biar empuk. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, wahai Aisyah, kembalikan seperti semula. Sebab aku takut gara-gara nambah harta, nambah sesuatu yang aku miliki itu, berupa kasur yang empuk itu menjadikan aku nanti lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara empuknya kasur saja Nabi takut nanti hisabnya itu tambah lama di hadapan Allah. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jabar Khotir min afdhalil a'mal, paling afdolnya perbuatan kepada kaum muslimin. Jangan berkata-kata kotor, jangan mengumpat, jangan ngerasani, pilih bahasa yang santun, ya. Kalau mau bilangi jangan belak-belakan. Ada Jabar Khotir. Kadang ada orang bilang ini orangnya Masya Allah, cuman mulutnya memang belak-belakan. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Al-lisan tarjamatul qalb. Lisan itu terjemahnya hati. Kalau hatinya kotor, keluarnya kotor. Tidak ada orang bilang ini orangnya khair, hatinya bersih.
Cuman kalau ngomong kotor, ya berarti hatinya kotor. Tidak mungkin tanakut, tidak mungkin bertolak belakang. Orang kalau hatinya bersih, keluarnya bersih, terjemahan kok. Makanya jangan belak-belakan sama orang. Cari bahasa yang santun. Rasulullah SAW kalau mau negor, tidak pernah nyebut nama. Mengatakan ya fulan bin fulan begini. Nah. Tapi Nabi membuat bahasa dengan bahasa umum. Mabalu agwamin, mabalu agwamun. Ada apa orang-orang itu? Maksudnya orang-orang ya fulan ini. Ada satu kisah Rasulullah SAW datang Sayyidatuna Atikah, bibi Nabi, cerita kalau katanya kita nggak punya jaminan di hadapan Allah. Kata Nabi, insya Allah kita selamat semua dari api neraka. Gak lama pulang bibi ini ketemu suaminya. Suaminya bilang, ente jangan bangga-bangga nasab. Karena gak ada yang jamin di hadapan Allah. La ente wala ana. Dengar pernyataan suami nangis lagi. Tadi udah dijamin sama Rasulullah. Insya Allah selamat. Akhirnya ngomong lagi sama Nabi, gal ya Rasulullah, saya mendengar suami saya mengatakan begini, kita belum tentu selamat. Nabi mau negor suaminya bibi tadi itu dengan bilang apa? Mabala agwamun. Ada apa orang-orang itu mengatakan keluargaku tidak manfaat. Keluargaku manfaat dan akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak takyin sama orang ini. Enggak bilang ada apa rojul ada fulan bin fulan. Nah, bukan termasuk thariqah kita, bukan termasuk cara kita menegur. Makanya jabar khotir penting. Ya. Kalau ngomong negur sahibnya, panggil berdua ngomong, Sofia fulan. Ana lihat ente ini kalau ngomong uraan, jangan. Mana akhlaknya Nabi? Yang ditegur harus mau. Jangan ente kok negor ana, ente kira nanti baik apa? Sama aja. Lah ada mutakabbir. Orang kalau bilang ittaqullah dan dia mengatakan ente ittaqullah awalan, ente mutakabbir ada. Orang kalau dinasihati ikut nasihati berarti orang sombong. Ya, tapi kalau bilang jazakallah khair, terima kasih banyak Allah. Ada sohib yang sesungguhnya begitu. Dan ente jangan takut untuk negor, ini kebaikan kok. Ya, kadang kalau sifat tidak berani, tapi kalau fisik kadang berani. Ini mulut kok bau gini, kenapa ya? Jangan depannya orang ya akhi. Tidak sikatan ya. Atau odolnya kadaluarsa barangkali. Lagu laisa kudamun nas, jangan depannya orang. Panggil. Ana punya hadiah minyak wangi. Belikan yang 10.000 yang Bu Rohis, bondo tidak wasuf buat ente. Apa ini minyak wangi? Loh, dikira bau, enggak bau. Ada ziyadatul khair. Ya enggak. Ada daripada bilang, suf ente bau. Kapan mau ganti gini-gini nih. Kasih minyak. Kan kadang mukhalafah, mafhum mukhalafah kan penting. Kalau ana bilang gom ya Muhammad, berarti la tajlis. Berdiri wahai Muhammad, jangan duduk. Ambil kebalikannya. Paham? Orangnya bau, kasih parfum. Jangan beli yang 1 juta, jangan. 10.000. Burohis yang nanti toilet-toilet sampai luar hilang. Adahu. Al-muhim, jabar qulubil munkasirin. Terus yang kedua wa muwasatil mukallin wa iqradil mustaqridin, memberi hutangan kepada orang yang membutuhkan. Wa fil hadits inna thawabal qardi yazidu ala thawabis shadaqah bi thamaniyati adhaf. Pahalanya orang yang menghutangi itu lebih besar 8 kali lipat daripada orang sedekah. Karena orang itu fa wa dzalika annal qarda la ya'khudhu illa muhtaj. Karena orang yang ngutang itu tidak akan pernah mau ngutang kecuali memang butuh. Ya, kecuali memang butuh. Orang itu kalau enggak betul-betul enggak punya, enggak ada jalan, akhirnya ngutang. Kalau masih punya uang, ahsan, yang ada ini dinikmati daripada ngutang. Kalau sudah ngutang berarti sudah buang kehormatan dia.
Lah ente, kalau ente mau menghutangi, fadhol pahalanya besar, cuman gerogoti hati. Biasa nyakiti hati orang ngutang itu. Bedanya dengan sedekah apa? Kalau sedekah kita ngasih uang ke orang lain, yakin uang itu nggak bakal balik, ya kan? Tapi kalau utang enggak, uang kita lepas, suatu saat akan balik. Lah ngarepnya kita itu yang berat. Sawa wallahi seminggu loh ya. Iya billahi wallahi tallahi seminggu. Ya khair. Jam berapa sekarang? 15.47. Berarti hari Rabu persis 15.47 seminggu sudah. Iya. Hari Kamis tidak ada, la Jumat, wala Sabtu, wala Ahad. Hati kan berharap uang kembali. Ada yang berat, makanya sama niati adhaf 8 kali lipat pahalanya. Kalau enggak kuat ngutangi, sedekah lebih enak. Iya. Kalau enggak kuat ngutangi, sedekah. Anda mau minjem berapa butuhnya? 1 juta, tak kasih 100. Tak usah ngutang. Ya. Tapi jangan jadikan langganan, Anda bukan bank, paham? Fadhol. Kalau ngutang, ya khair 1 juta, ya khair. Kapan? Seminggu. Ya, orang yang ngutang juga harus tepat janji. Waktunya bayar, bayar. Ini enggak bahlul-bahlulan. Waktunya butuh. Masya Allah, wallah ente paling khair, tidak ada lagi. Mas ana buka sama ente. Iya karena butuh. Sawa bas marroh ya akhi. Lah marrotin, marroh bas. Dikasih, kholas. Di SMS tidak balas. Di telepon tidak diangkat. Datangnya ke rumahnya tidak ada. Ditagih ngamuk. Ada apa ente nagih sekarang? Loh, ente anak punya uang di ente. Bahkan jangankan hutang. Ada orang nitip ke rumahnya Muhammad. Minyak wangi. Ana minta, mat mana punya minyak wangi ana? Saya belum saat. Dia ngulur-ngulur waktu. Terus gimana? Mana? Dobrak rumahnya Muhammad malam-malam kayak maling, ngambil hak ana. Itu enggak masalah. Sebatas sedarurat seperti itu enggak ada masalah. Apalagi hutang. Sekarang kan enggak. Tagih ngamuk-ngamuk. Apa ente? Waduh. Firaun ada. Makanya kalau enggak kuat jangan. Kalau enggak kuat kasih sedekah lebih enak. Ada satu cerita, ada orang ya, ngutang nggak bayar. Akhirnya nggak kuat, bilang sama anaknya, nanti kalau ada fulan yang nagih utang sama anak, bilang ya abah ke pasar. Ya khair. Datang yang nagih. Ketika datang yang nagih, lo kok yang punya utang ini sembunyi di dalam rumah terus singitan. Kepalanya kelihatan sama yang mau nagih. Loh, berarti ada orangnya berarti. Masuk. Assalamualaikum. Keluar anaknya, salam. Ada abahnya. Katanya abah kalau ada antum suruh bilang ke pasar. Kata orang ini, bilang sama abahnya, kalau ke pasar bawa kepalanya sekalian. Tadi kan kepalanya ketinggalan berarti. Ditagih, akhirnya ngancem. Ketika ngancem dia bilang, ente kalau kesini lagi, awas. Saya bilang, antum, kalau memang butuh uang, jangan ngutang. So, antum kalau memang butuh uang, jangan ngutang, tapi minta. Ke anak enak, ke antum enak. Anak tidak bakal ngagih lagi, karena anak melepas uang anak nggak bakal balik. Antum juga gitu, nggak ada tanggungan, ini sedekah. Kan enak. Iya. Ya udah dirubah akadnya, udah bisa ngurubah akad dari awal. Dari awal mau utang apa sedekah? Sedekah, minta, Syuf, ente punya uang, anak mau minta. Selesai, ente dikasih, selesai nggak punya tanggungan, anak juga nggak kepikiran. Daripada ngutang. Masya Allah, utang ini, waliyadzubillah. Wa alaika bita'ziyati man nazalat bihi musibatun qala alaihi salam. Dan wajib kepada kalian untuk takziah kepada orang yang kena musibah. Musibah enggak harus orang meninggal. Musibah enggak harus musibah
seperti kecelakaan, tabrakan, banjir dan segala macam, apapun musibahnya. Man azza musaban ay sabbarahu kana lahu mithlu ajrih. Barang siapa yang bertakziah mengunjungi orang yang terkena musibah atau memberi kesabaran kepadanya, maka dia seperti mendapatkan pahala orang yang terkena musibah. Apa kata Allah? Pahalanya orang kena musibah, wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Kapan itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kalau sudah kena musibah dia bilang, ya Allah, semua kembali kepada Allah. Ini memang takdirnya ana sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, kasih semangat, Sofia akhi, sabar. Orang dikasih musibah itu orang dikasih kemuliaan. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Allah kalau suka sama satu orang hamba dikasih ujian. Semakin tinggi semakin nambah ujiannya. Bahkan disebutkan semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah, semakin diberi kefakiran oleh Allah, bukan tambah sugih. Orang semakin makomnya naik bukan tambah fulus, bukan tambah hartanya bertambah, enggak, tapi tambah enggak ada, tambah naik, tambah enggak punya apa-apa. Kenapa? Karena orang itu sama Allah mau dimiripkan keadaannya dengan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi enggak punya apa-apa. Ya. Kasih kabar gembira, sabar. Ya, badai pasti berlalu. Ini musibah sebentar. Dan bayangin ente kena musibah 1 tahun ini, ya 1 tahun ini, kira-kira yang banyak dikasih Allah nikmatnya apa musibahnya? Ada enggak dia dikasih sama Allah setiap hari musibah? Enggak ada, yang banyak nikmat. Dikasih sama Allah musibah, baru seakan-akan lebih besar musibahnya daripada nikmatnya. Ya. Enggak, jadi syukur sama Allah, alhamdulillah ya Allah. Musibah enggak begitu besar. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, setiap aku kena musibah, aku syukur kepada Allah atas 3 hal. Pertama, musibah bukan dalam agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu di agama kami. Ya, pertama, syukur Sayyidina Umar ketika dikasih musibah atas 3 hal. Pertama, musibah yang dikasih bukan menyangkut agama. Karena paling besar musibah adalah musibah yang berkaitan dengan agama. Kedua, Sayyidina Umar syukur. Kedua, Allah memberi musibah dan Allah memberi pahala atas kesabaran kita. Ya, Allah ngasih musibah dan pahalanya. Ya kan enggak rugi kita. Beda kalau azab itu sudah badan hancur, sakit semua, terus dapat dosa. Ini enggak, musibah enggak. Setiap dapat musibah dapat pahala. Setiap dapat musibah dapat pahala. Ketiga, syukur Sayyidina Umar mengatakan apa? Ya Allah, alhamdulillah Allah ngasih musibah ini. Dan Allah bisa memberi musibah yang lebih besar, cuman Allah tidak kasih kepada saya. Syukur anak. Ya Allah, kau ngasih musibah ini, alhamdulillah cukup. Kalau saya lihat kepada musibah orang lain, kayaknya lebih besar orang lain daripada musibah saya. Makanya saya syukur. Ada orang dikasih sama Allah qillatul mal, miskin. Mau beli apa enggak bisa, makan seadanya. Sampai akhirnya sudah miskin seperti itu, punya uang, ya, mau beli makanan dirampok. Tambah enggak makan, tambah habis uangnya. Sudah nangis pinggir jalan. Bilang, ya Allah, musibah apa lagi anak ini? Musibah apa lagi? Sudah lama enggak makan, dapat uang mau makan dirampok. Akhirnya ditunjukkan sama Allah. Lewat di hadapan dia orang, maaf,
tidak ada kakinya, jalan pakai paha. Terus tangannya sampai cuman lengan begitu. Kaki tidak ada sampai paha, tangan sampai lengan. Jadi jalan segini. Terus lewat di hadapan dia. Jadi kayak ngesot gitu. Terus dia bilang, ya Allah, alhamdulillah. Ana cuman urusan masalah uang dikurangi sama Allah. Coba fulan ini. Sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi ya tidak ngeluh. Syukur sama Allah. Ini musibah lebih besar daripada saya. Ya alhamdulillah. Cuma tidak makan. Paling yang sakit perut. Tapi kalau tangan nggak ada. Waliyadzubillah. Baru syukur. Makanya kalau lihat kepada musibahnya orang lain. Seakan-akan musibah kita nggak ada apa-apa. Wa iyyaka wasyamatata bi ahadin minal muslimin wa hiya an tafraha bima yanzil bihi minal masaib. Hati-hati untuk mencemooh kepada orang-orang muslim, yaitu kau senang dengan apa yang menimpa kaum muslimin dengan musibah yang dia rasakan. Qala alaihi salatu wassalam, la tadhhar al-asyamatata bi akhik fayu'afiyahu Allah wa yabtalik. Jangan pernah senang atau mencemooh atau berkata-kata kasar kepada saudaramu yang tertimpa musibah. Fayu'afiyahullah, bisa jadi Allah angkat musibahnya, wa yabtalika, kemudian engkau yang mendapatkan musibah tersebut. Wahdhar an tu'ayyir musliman bidzambin waqa'a fihi. Hati-hati kau mencela orang muslim dengan dosa yang dia perbuat. Fa inna man ayyara musliman bidzambin, barang siapa yang mencela muslim karena dosa yang dia perbuat, lam yamut hatta yubtala bimithli ma ayyarahu bih, dia tidak akan meninggal kecuali berbuat dosa seperti yang dia cela kepada kaum muslimin tersebut. Ya. Ngomong rasan-rasan sama temannya, kenapa fulan? Khabith ada. Kenapa? Dia tahu fulan ini salah pergaulan, akhirnya narkoba. Wallah, kalau anak yakin naudzubillah. Ngomong naudzubillah kayak naudzubillah pengen jauh, tapi ayar, mencela, hati-hati. Atau bilang gini, wallah, mudah-mudahan selamat ya. Lah apa? Fulan. Apa? Tidak tahu kabari fulan. Tidak tahu. Apa pacaran? Terus tabrakan. Ya apa pacaran tabrakan itu? Pacaran terus hamil di luar nikah. Ya Allah, miskin ya akhi. Ente itu ngomong ya seakan-akan ente perhatian, kasihan. Ente bukan kasihan, hanya ta'yir. Ente mencela ini. Kalau ente memang tidak suka atau ente memang ente memang betul-betul kasihan sama orang tadi itu, tidak usah ngomong sama orang. Ya. Tidak usah ngomong, telepon orangnya datangi, bilang ente kenapa kok terjerumus seperti ini? Hadahu. Dia kenapa kok sampai pacaran seperti ini? Jangan. Akibatnya seperti itu. Itu. Berikan mas. Dia tahu fulan. Allah ya dikasihan. Sekarang hamil. Dadi opo kok. Ha? Ya dadi orang dadi opo. Jangan. Wa alaika bitafrij 'anil makrubin. Wajib kepada kalian untuk tafrij 'anil makrubin. Minta kepada Allah agar diangkat musibah yang tertimpa kepada kaum muslimin, wa qada'i hawaijil muslimin al-muhtajin, dan menunaikan kebutuhan orang-orang muslim, wa satri auratil muslimin al-mudznibin, dan menutup aib-aib orang muslim yang berdosa. Kullukum, setiap kalian tadi itu punya dosa. Kullukum khatta'un wa kullukum wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kullukum khatta'un, setiap kalian punya dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik orang-orang yang punya dosa, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Tutup aibnya. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Orang yang memudahkan jalannya orang lain, Allah mudahkan jalannya kelak. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup
Aibnya orang muslim akan ditutup oleh Allah kelak di hari akhir. Aibnya dia. Sampai datang riwayat ada satu orang dipanggil sama Allah ketika yaumul hisab. Dipanggil sampai dikatakan dalam hadis laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada antara hamba dengan Allah ini penterjemah sekalipun. Hanya berdua. Nanti setiap di antara kita. Kemudian sama Allah dibuka aibnya. Ente fulan pernah dulu maksiat di sini. Ente fulan pernah begini. Ente fulan pernah begini. Dibuka semuanya. Ketika dibuka semuanya dalam riwayat yang namanya kulit itu hancur meleleh. Dari sangat malunya di hadapan Allah. Setelah dibuka semuanya, maka Allah katakan al-yaum, hari kiamat ini, aku maafkan dan aku ampuni dosamu semuanya. Bingung ya Rob, karena sebab apa? Katanya, karena engkau pernah menutup satu aibnya orang muslim. Gara-gara itu, maka aku tutup semua dosamu di hari ini. Kita tahu namanya Hatim al-Asom, ya. Hatim yang pura-pura tuli. Di kitab itu disebutkan katanya beliau ketika jualan ada seorang wanita beli terus ngeluarin suara. Kalau bahasa kita mungkin ngentut atau apalah. Harim, ya. Harim itu kelihatan aibnya haya. Apalagi kayak kentut kan haya. Setelah itu tanya ke Hatim yang jualan. Ini dagingnya harganya berapa? Katanya Hatim, kalau ana jawab pakai suara, pasti dia bakal sakit hati, haya atau malu karena tadi mendengar kentutnya. Terus gimana? Ana pura-pura tuli aja. Kayak ditanya, kam sama nuhadha? Berapa harganya ini? Gal, hah? Harganya berapa ya? Hah? Tidak dengar anak. Tidak harganya daging ini berapa? Tidak tanya. Kata yang perempuan, alhamdulillah. Sejak itu nutup aibnya perempuan ini dengan cara pura-pura tuli hingga wafat. Nada. Kenapa? Nutup aibnya orang muslim, pahalanya besar. Ya kata, kita tidak tambah, wah sih, bau banter, hele, bau telur, Allah, disifati, tutup. Kalau sudah mencium bau tidak enak keluar, tidak enak ini, ada yang kehilangan ini. Di mana-mana kehilangan itu, yang kehilangan susah, yang nemu senang. Kecuali kehilangan yang ini, yang kehilangan senang, yang nemu susah. Nah kata. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang menyelamatkan musibah dari orang muslim min kurabid dunya, dari musibah duniawi, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menyelamatkan dirinya daripada musibah kelak di hari kiamat. Wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang sering bantu temannya, maka Allah akan bantu dia. Syuf. Tidak ada kata-kata di pondok, oh iki jalan kayak hasa-hasaan, kayak suruh-suruhan. Yang senang dia. Kadang di pondok gitu ada orang kurus, mayu bali, ya. Kayak hozak-hozaan, kayak raksi-raksian, kayak babu-babuan. Kadang ini yang jadi. Yang jadi roisul gong, kepala Quraisy, tidak jadi apa-apa. Hakata. Saya punya ustadz di Sumeneb itu. Masih ada orangnya. Sama. Waktu kecil, mondok di Dalwa, zamannya Hasan Baharun. Buat hazak-hazaan. Beli Indomie 3. Tong Indomie, seneng. Ya, kopi, gulanya dikit. Datang, seneng. Sampai dijuluki khoddamnya pondok, bukan khoddam ashabul khidmah, khoddamnya anak-anak ini. Kepala-kepala Quraisy, golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, ada semua.